Pernah nggak lo ngerasa bahwa lo berada dalam lingkungan pertemanan yang salah gitu, atau toksik? Dan ketika kita berteman dengan orang yang salah atau toksik, bukannya berkembang menjadi orang yang lebih baik, tapi kita malah terjerumus ke dalam berbagai hal buruk. Bukannya saling ngedukung satu sama lain, tapi malah berkompetisi. Bukannya saling menguatkan satu sama lain, tapi malah saling ngejatuhin dan ngomongin dari belakang. Nah, motif pertemanan yang gak sehat yang kayak gitu, itu sebenarnya beragam. Misalnya karena status sosial. Mungkin lo ngelihat bahwa temen lo yang toksik ini eksis banget gitu, keren banget, pokoknya terkenal banget lah. Akhirnya lo bertahan temenan sama dia buat numpang eksis juga gitu. Meskipun sebenarnya dalam hati ya, lo ngerasa bahwa lo nggak bisa jadi diri sendiri ketika bergaul sama orang-orang tersebut. Ataupun karena alasan-alasan lainnya, yang banyak juga sih sebenarnya. Tapi lo sadar gak sih bahwa pertemanan yang sehat seharusnya nggak kayak gitu? Kalau lo pengen tahu pertemanan yang sehat kayak apa dan gimana cara menemukan pergaulan yang membangun, maka lo lagi ada di video yang tepat. Lo tonton video ini sampai habis kalau lo penasaran, supaya lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Dan sebelumnya gue juga mau ngingetin untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube 1%, supaya lo gak ketinggalan video-video lainnya dari 1%. Nah, tadi kan di awal gue udah sempet bahas tentang masalah-masalah pertemanan yang toksik, yang gak sehat gitu, yang mungkin juga lo alami sekarang. Tapi pertanyaannya adalah ini, emang pertemanan yang sehat itu yang kayak gimana? Pertemanan sehat atau healthy friendship adalah pertemanan yang bikin lo tumbuh dan berkembang menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Teman-teman yang bisa ngebawa pengaruh positif buat hidup lo, serta senantiasa menemani lo dalam ya senang maupun sedih gitu, suka maupun duka. Jadi nggak cuman ada pas lo seneng doang, tapi bakal selalu ada juga di hari-hari lo lagi sulit. Dalam pertemanan sehat gak ada tuh istilahnya temen lo nge-backstab gitu, menusuk dari belakang atau ngejelekin lo dari belakang. Kalau dia benar-benar temen lo, kalau dia nggak suka sama sesuatu sama diri lo, temen yang baik itu bakalan ngomong langsung di depan lo secara asertif. Bukan malah jadi pasif dan diem atau ngomongin dari belakang, dan nggak juga jadi agresif dengan ngatain secara kasar gitu. Dalam berteman, perbedaan atau perselisihan pendapat itu pasti ada, iyalah. Secara kan lo berdua sebenarnya adalah dua orang dengan dua kepribadian yang berbeda. Tapi tentu kalau kita selalu berselisih sama temen atau suasananya selalu negatif, bisa jadi ada yang salah nih dengan hubungan pertemanan kita. Coba deh tanyain ke diri lo sendiri, dalam aspek pertemanan, kira-kira temen lo banyak ngasih dampak negatif atau positif sih? Banyak negatif atau banyak positifnya? Nah, jawaban dari pertanyaan itu harusnya menentukan temen-temen lo itu toksik atau enggak, membangun lo atau justru menjatuhkan lo. Entah secara sengaja ataupun nggak sengaja. Pertanyaannya, apakah lo mau untuk punya temen yang membangun? Well, mau nggak mau sebenarnya terserah lo. Mau stay atau enggak sama teman-teman yang sekarang meskipun negatif, itu juga terserah lo. Tapi kalau menurut gue, tentu punya teman yang membangun itu penting banget. Kenapa? Jadi gini, ada satu manfaat utama yang menurut gue penting dalam pertemanan yang sehat. Pertemanan yang sehat dan baik itu akan membawa diri lo menjadi lebih baik juga. Sebenarnya sih sama kayak istilah ini. Kalau lo temenan sama tukang parfum, maka lo akan jadi ikutan wangi gitu ya. Sama aja kalau lo temenan sama orang malas ya nanti lo akan kebawa jadi malas. Begitupun sebaliknya. Kalau lo temenan sama orang yang rajin, lo juga bakal jadi rajin. Jadi, kalau lo masih suka telat, deadliner, kurang organize, susah nahan godaan, pokoknya ngerasa self-control lo kurang gitu misalnya. Coba deh temenan sama orang yang punya self-discipline yang baik. Secara nggak sadar, lo akan terbawa arus positif temen lo itu. Misalnya nih ya, lo suka mager ngerjain tugas, tapi harus kerja kelompok sama orang lain. Temen lo itu orangnya tepat waktu banget dan nggak suka prokrastinasi gitu. Pasti nanti ada saatnya lo mikir bahwa wah keren juga ya dia gitu. Pasti nantinya jadi orang yang sukses karena kegigihannya. Dan memang kebanyakan, most of the time ya, lo bakal termotivasi untuk jadi lebih disiplin. Dan ini penting banget buat long term plans, ya, jadi buat rencana jangka panjang atau tujuan lo ke depan gitu. Coba deh, kalau sekelompoknya sama orang yang malas juga, wah bisa jadi nggak bakal selesai itu tugas. Yang ada malah nggak mulai-mulai gitu. Jadi lo pernah nggak nih berada dalam pertemanan toksik? Well, mungkin sekarang lo sedang mengalaminya. Dan kalau lo sedang mengalaminya atau pernah, kemungkinan besar ya rasanya memang gak enak. Lo gak bisa jadi diri sendiri, tertekan secara emosional, dan jadi gak percaya sama orang. Terus harus gimana? Ya tentu, kita jadi harus pinter-pinter dalam memilih lingkungan yang baik dan membangun buat diri kita. Di awal mungkin itu emang sulit, karena lo harus keluar dari zona nyaman, lo harus keluar dari lingkungan pertemanan lo yang sekarang. Tapi itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Habis ini gue bakal ngejelasin caranya. Yang pertama, cari temen yang selalu support pilihan lo. Pastikan temen lo itu bisa memberikan dukungan emosional yang tulus buat lo. Dan sebaliknya, lo juga gitu. Lo coba deh bisa jadi temen yang selalu ada buat orang saat mereka lagi seneng ataupun sedih.
pastiin teman lo itu bisa memberikan dukungan emosional yang tulus buat lo. Dan juga sebaliknya, gitu ya, lo juga bisa memberikan dukungan emosional buat temen lo. Pada akhirnya pilihannya memang ada di tangan lo, tapi teman yang baik bakalan ngasih saran dan pandangan buat lo dan ngedukung lo gitu, apapun pilihan lo. Walaupun pada akhirnya sarannya itu nggak lo lakuin juga, tapi temen lo bakalan tetap respect sama apapun yang lo lakukan pada akhirnya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, cari teman yang memberikan timbal balik yang positif kepada lo. Pastikan pertemanan lo di sini nggak one-sided atau searah doang lah ibaratnya. Yang bagus adalah lo bisa ngasih pengaruh positif buat dia pun sebaliknya. Lo selalu ada ketika dia butuh dan teman lo juga sebaliknya gitu. Jadinya kedua pihak akan merasa puas, akan merasa positif dalam pertemanan ini. Gak cuman salah satu aja. Yang ketiga, cari teman yang punya tujuan atau hobi yang sama dengan lo. Kalau lo punya mimpi yang pengen banget lo capai, coba deh cari teman yang punya mimpi yang sama juga. Lo bakalan cenderung tergerak buat mencapai mimpi itu bersama, karena lo bakalan saling ngedukung satu sama lain dalam menggapai mimpi tersebut. Kalau nggak mimpi yang sama ya at least mungkin hobi atau interest yang sama. Punya teman yang kayak gitu tuh asik banget sebenarnya. Bisa beraktivitas bareng dan meningkatkan kedekatan emosional juga nantinya. Misalnya sama-sama pengen jadi dokter atau sama-sama suka main musik, fotografi, nulis, ataupun kesamaan lain yang bisa jadi common ground dalam pertemanan lo gitu. Yang keempat, cari teman yang menerima lo apa adanya dan melihat sisi terbaik dari diri lo. Ini penting banget ya, cari teman yang menerima lo apa adanya. Cari teman yang sebenarnya nggak terlalu menuntut lo ini itu menjadi sesuatu yang bukan diri lo. Kalau dia emang temen gitu, maka dia bakal mencari sisi terbaik dari diri lo. Kalau lo tetap temenan sama orang yang nggak bisa menerima lo apa adanya, banyak ekspektasi ya ini itu gitu ya. Dan ini menghasilkan dampak negatif buat lo. Ini yang paling penting sih. Kalau misalnya udah negatif, lama-kelamaan pertemanan lo ini bisa jadi cuman bakal ngebuat lo dan temen lo lelah secara emosional. Jadi kalau gue boleh saran ya, bertemanlah dengan orang-orang yang membuat lo jadi insan yang lebih baik. Cari teman yang membuat lo berkembang. Pada akhirnya memang semua keputusan ada di tangan lo. Ingat ya, gue di sini cuman bisa ngasih saran, ngasih masukan gitu. Dan kalau misalnya lo ngerasa kesulitan, which is wajar banget kalau orang ngerasa kesulitan dalam mencari teman yang positif. Kalau lo butuh cerita nih, misalnya kalau lo ngerasa bahwa lo susah cerita atau lo susah terbuka sama temen, kalau butuh cerita terkait masalah lo, atau kalau lo merasa butuh bantuan, butuh saran, butuh feedback, lo sebenarnya bisa aja nyoba layanan mentoring 1%. Mentoring 1% adalah program konsultasi one-on-one, online ya, bisa juga offline, bersama mentor terlatih dari 1% yang bakal ngebantu lo mengatasi masalah kehidupan yang lo alami. Dalam mentoring 1%, lo bakalan ngedapetin 1 sesi konsultasi ya, one-on-one, tadi secara online maupun tatap muka, sampai dengan 75 menit per sesinya. Jadi bisa jadi lebih dari sejam gitu. Dan ini lama banget ya. Lalu lo juga bakalan dapet interpretasi psikotes, mulai dari tes tingkat stres, tes minat bakat, dan tes kepribadian yang akurat, valid, dan reliable untuk memahami diri lo dan masalah lo secara lebih mendalam. Lo juga bakalan dapet tugas berupa worksheet, jadi sehabis sesi mentoring ini berakhir, sesi konsultasinya, mentor akan memberikan worksheet yang sesuai dengan masalah lo dan hasil psikotes yang lo dapetin. Supaya abis sesinya selesai, pengembangan diri lo gak selesai begitu aja, tapi juga ada follow up berupa tugas. Dan yang terakhir, tentu lo bakalan dapet feedback dan juga solusi yang pas dengan masalah lo, jadi lo bisa tahu apa yang akan lo lakuin selanjutnya. Lo bisa cerita tentang masalah apapun, ingat kerahasiaannya terjaga, dan mentor juga udah dilatih buat menanggapi cerita apapun. Jadi lo bebas cerita apapun, mentor bakalan menanggapi dengan open-minded. Gak usah khawatir bakal dijudge atau diperlakukan buruk ya. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa klik link yang udah gue taruh di deskripsi atau di comment section yang udah gue pin. Nah, ada juga informasi penting yang lain. Gue mau ngabarin bahwa 1% udah launching aplikasi buat HP Android. Di aplikasi ini lo bisa ngedapetin akses buat materi premium ya. Mulai dari live Q&A, worksheet, konten video, konten audio, dan berbagai materi premium lainnya yang hanya bisa didapat di aplikasi ini. Jadi 1% ngejual program di aplikasi ini setiap 10 hari. Maksudnya setiap programnya itu bakalan berlangsung selama 10 hari. Jadi perkembangan diri lo itu bisa dipantau terus oleh para mentor 1%, akan ada live Q&A, akan ada, ya pokoknya banyak lah benefit yang bakal lo dapetin. Nah, lo bisa ngedapetin program 10 hari konten ini hanya dengan harga 25.000 aja. Jadi bayangin ya, 2.500 sehari untuk lo ngedapetin 10 hari yang bermanfaat gitu, yang berfaedah. Kita sebenarnya udah ngejalanin program ini dengan topik kepercayaan diri yang kemarin dan udah ada ribuan orang yang ikut. Nanti akan muncul lagi topik-topik menarik lainnya. Dan mungkin sekarang juga udah muncul nih. So, lo coba download aplikasinya ya di Google Play Store. Oke?
lo gak bakal nyesel ketika lo udah beli konten-konten premiumnya. Karena banyak banget testimoni yang bilang bahwa ini bermanfaat gitu. Oke, gue harap semoga video ini bisa ngebuat lo berkembang menjadi lebih baik. Thanks for the support, sampai akhirnya 1% udah bisa nge-launch aplikasi. Semoga lo bisa berkembang at least 1% aja setiap harinya. Oke? Gue Evan dari 1%. Thanks.